إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Para pencinta Allah, simpan kita sudah mendapat kitab yang berjudul Mutammimah Al-Ajurumiyah fi Ilmi Al-Arabiyyah. Yang akan kita kaji insyaallah mulai hari ini dan hari-hari berikutnya. Kitab ini adalah karya seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Arabi. Yang lebih terkenal dengan Al-Hafidh rahimahullah. Beliau termasuk ulama bermadzhab Maliki. Dan terkenal pemikiran Syafi'i.
berasal dari al-Basri. Dilahirkan di Makkah al-Mukarramah pada tahun 902 Hijriah. Dan wafat di daerah Torabuli bagian barat tahun 1954 Hijriah pada usia 52 tahun. Nah, di antara karya tulis beliau dalam bab nahwu adalah Tamimah al-Ajurumiyah fi ilmi Arabiyah. Dalam bidang ilmu fikih mazhab Maliki, beliau juga menulis Mawahibul Jalil fi Mukhtasar beliau. Nah, dalam bidang usul fiqh beliau memiliki kitab Qurratul Ain bi Syarh Waraqat Imam al-Haramain. Nah, barakallahu di antara kitab Syarah Tamimah al-Ajurumiyah di ilmu Arabiyah yang paling masyhur ialah kitab Al-Kawakib Al-Qurriyah, ya, ala Tamimah al-Ajurumiyah. Al-Kawakib Al-Qurriyah ala Tamimah al-Ajurumiyah yang disusun oleh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abdul Bari yang terkenal dengan Al-Ahdal. Al-Ahdal. Dan juga kitab syarah yang lainnya Al-Fawaqih Al-Jamiyah Sahul Mutamimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Fatihi rahimahullah. Al-Fawaqih Al-Jamiyah Sahul Mutamimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Fatihi rahimahullah. Nah, kalau kita membaca biografi Imam Al-Khattab rahimahullah dan juga biografi sebagian besar ulama nahwu, itu rata-rata zillah mereka dalam bab sufi. Ya, yang pertama, yang kedua zillahnya ialah terkena sedikit pemikiran tadi. Ya, nah, saking dahsyatnya fitnah sufian dan mutazilah tadi, ya, sampai para ulama juga sekalipun terkena, ya, sedikit, nah, pemikiran sufian dan mutazilah. Tidak hanya
penyusun matan-matan kitab ilmu nahwu. Dan pensarahnya pun hanya yang terjatuh dalam beberapa penyimpangan, ya, Mu'tazilah dan apa yang Sufiyah, ya, itu adalah zillah ulama, tapi tidak mengurangi faedah yang mereka sampaikan. Nah, itu adalah zillah. Yang manusia pasti mengalami zillah, baik yang sedikit maupun banyak. Tidak ada yang maksum dari dosa, ya, kecuali para anbiya, para nabi dan rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua dan mengampuni para ulama kita yang mendahului kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan untuk mempelajari kitab Tamimah al-Ajuriyah di Ibn Arabiyah karya Imam Al-Khattabi rahimahullah dengan harapan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menamatkannya dengan baik tanpa ada hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Khattabi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada pemimpin kita Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya seluruh sahabat. Di penyebutan sayyidina, kalau di luar sholat tidak apa-apa. Akhirnya ada Rasulullah sallallahu alaihi karena sayyidu wa nabiya yaumul qiyamah. Ya, aku ialah pemimpin Adam dari zaman nanti. Tapi kalau dalam sholat tauhidiyah, harus apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salawat yang disebutkan dalam sholat, ya, tidak disebutkan lafaz sayyidina, maka tidak boleh kita tambahkan apa ini? Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dalam salat kita ingatkan dengan sabda Rasulullah, sallu kama ra'aytumuni usolli. Nah, tidak ada penyebutan sayyidina, dia tidak usah menambah. Namun kalau di luar sholat tidak apa-apa. Ya, setelah sabda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, qala rahimahullah, fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Kitab Tamimah al-Ajuriyah ini sebagai pendahuluan tentang ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari bahasa Arab
Ini ada 12 cabang ilmu. Ilmu yang terkait dengan bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu. Boleh? Satu. Ilmu lughah. Ilmu lughah. Yang pertama ilmu lughah. Yang kedua ilmu tasrif. Yang ketiga ilmu nahwu. Yang keempat ilmu ma'ani. Yang kelima ilmu bayan. Yang keenam ilmu hadis. Yang ketujuh ilmu arus. Yang kedelapan ilmu qawaid. Yang ke-9 ilmu wanita. Ilmu wanita sudah bisa peroleh jumlahnya. Yang ke-10 ilmu qawaidul qiraah. Ilmu qawaidul qiraah. Ilmu tentang gerakan qiraah awalnya. Yang ke-11 ilmu insya'il asail. Ilmu cara menyusun baik. Yang ke-12 ilmu muhawarah. Ilmu muhawarah wa tawari. Ilmu tentang satu hal sama-sama dan pemeriksaan bertawari dan secara bertahap. Tawari
Adapun yang dimaksud oleh Al-Imam Syattab fahadhi muqaddimatun fi ilmil ahamiyah. Mutammimah ala dunia ini menjadi apa ini? Muqaddimah menjadi apa ini? Pembukaan ilmu bahasa Arab. Yang dimaksud di sini adalah ilmu nahwu. Ya. Di Mutammimah itu khusus bahasa ilmu nahwu. Muqaddimah ilmu. Mutammimah ala dunia ini sebagai apa ini? Dasar muqaddimah fi ilmu ya dalam ilmu bahasa Arab, yakni ilmu nahwu. Karena ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Nah, tentang mutammimah termasuk ilmu nahwu dianggap sebagai muqaddimah dalam masalah ilmu nahwu. Mutammimatun limasailis al-ajrumiyah, sebagai pelengkap kitab matan al-ajrumiyah, pelengkap masalah-masalah nahwu yang ada dalam kitab matan al-ajrumiyah. Ya, takunu wasiqatan. Kitab Mutammimah ini sebagai perantara bainaha, antara kitab kitab matan al-ajrumiyah wa baina ghairiha min al-mutawwalat, dan antara kitab nahwu yang lain yang panjang lebar pembahasannya. Jadi matan dunia adalah Mutammimah menengah, menjadi penghubung antara matan yang dasar tadi dengan kitab-kitab yang membahasnya panjang lebar. Itulah alasannya mengapa setelah matan al-ajrumiyah kita membahas Mutammimah al-ajrumiyah, karena pelengkapnya dan sebagai penghubung sebelum membahas kitab-kitab yang panjang lebar atau al-mutawwalat. Di antara kitab nahwu yang tergolong mutawwalat, yang panjang lebar, yang paling berfaedah, yang paling bermanfaat ialah berbagai jenis syarah alfiyah, syurhul alfiyah Ibnu Malik. Ya, alfiyah itu matan juga, tapi lebih tinggi daripada matan. Punya soal macam-macam. Ada Al-Waful Masali, ada Sahul Aqil, ada Sahul Al-Muni, ada Sahul Al-Qudwari, ya, dan yang lain-lain. Kepala banyak-banyak, panjang lebar. Nah, sebelum bahasa itu bahas Mutammimah dulu, ya. Begitu kata siapa ini? Imam Al-Khattab. Jadi jangan dari matan al-ajrumiyah langsung ya loncat namanya. Nanti tuh. So bahas ini dulu katanya, ya. Begitu. Dan yang paling bagus kita mutawwalat kata Imam Al-Hajjal ialah Mughnil Labib, karya siapa? Ibnu Syam rahimahullah. Mughni al-Labib, Mughni al-Labib. Mughnil Labib itu tebelnya sedikit. Ya, Mughnil Labib, karya Ibnu Syam rahimahullah.
Yang apa? Dibahas anak jin. Dibahas anak jin. Wah. Mana? Jin mana? Jin yang mana? Muhnil Labib. Muhnil Labib saya bisa. Ya, termasuk mutawalat. Kitab yang bahasanya panjang. Hebat. Yang termasuk apa ini? Wah, itu lain lagi. Ya. Nah, Mulkhatul I'rab ini sebetulnya kelasnya sama dengan matan al-Ajrumiyah. Hanya bernazam. Ya. Pakai nazam apa ini? Pakai sihir. Dia pakai bait sihir. Kalau Ajrumiyah pakai nazam prosa. Paparan, ya. Nah, begitu saja. Paham ya? Jadi kalau paham kata Ajrumiyah, belajar Mulkhatul I'rab, tinggal memahami arti bait syairnya saja. Nanti cara pakai itu saja cukup. Kalau pengen caranya panjang, ya pakai cara-cara yang lainnya gampang. Ya, yang penting kalian punya dasarnya, maka al-Ajrumiyah. Ditambah lagi pelengkapnya, Masya Allah, sempurna dasarnya nanti ya. Nah, utamanya al-Ajrumiyah. Setelah itu, kita juga masih membahas nahwu yang menjadi perantara antara dasar sama mutawalat. Insyaallah. Apa itu? Qadrun nada juga karyawan Ibnsya termasuk penengah antara nahwu dasar dan nahwu mutawalat. Kita insyaallah pulang terima yang sudah melengkapi mata sebelumnya, dilengkapi lagi dengan qadrun nada dan tidak terlalu terburu-buru membahas al-mutawalah. Ya. Nah, ya, sebelum mutawalah itu dasarnya matang dulu, ya, biar tidak goyah. Kenapa? Terlalu banyak pendapat. Ya, nanti kalau mudah dipengaruhi, malas belajarnya nanti. Ya, dasarnya nanti belajar. Sibuk ngurus apa ini? Istilah. Ya, nggak punya dasar ya? Mantap. Jadi, utamanya al-Ajrumiyah ini sebagai pelengkap mata al-Ajrumiyah dan sebagai penengah sebelum membahas kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang lebar, yang antaranya ialah Al-Qiyadah, Syarahnya atau Muhni Al-Labib, karya sampai Ibnu Syarah rahimahullah. Qala rahimahullah. Nafa'a Allah Ta'ala biha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat utamanya al-Ajrumiyah ini kama nafa'a fi asliha, bagaimana Allah jadikan asal utamanya itu, yakni matan al-Ajrumiyah bermanfaat fil hayati, baik ketika penyusunnya masih hidup, wa ba'dal mamat, maupun penyusunnya telah mati. Innahu, sesungguhnya Allah qaribun, maha dekat, mujibud da'awat, maha mengabulkan apa yang doa. Nah, barakallahu. Dan apa? Kalau saya nanti membaca qala Imam Al-Hattab rahimahullah, itu maksudnya adalah penyusun kitab utamanya al-ayat sebelumnya yang pertama kali Muhammad ibn Abdul Rahman Farabi. Muhammad ibn Abdul Rahman Farabi. Baik. Untuk
Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ya. Yang terkenal dengan apa ini? Al-Imam Al-Khattab rahimahullah. Baik, itu sebagai mukadimah. Sudah disebutkan biografinya, kemudian dibacakan mukadimahnya dan beberapa faedah yang terkandung di dalam ini, termasuk mengenal 12 cabang ilmu bahasa Arab. Dan ilmu lughah itu kaitannya dengan pelafasannya, ya. Nah, kalau kalian kuliah begitu mungkin bisa tahunan, ya, bahas stop. Soalnya kita sedikit-sedikit kalau di pondok cepat tak pakai tahunan. Di tahunan kita sudah. Karena sampai kayaknya, ya, cara melafalkan bagaimana, ya, seperti unsur-unsur suaranya, macam-macam tekatannya, ya, dan berubah. Ilmu tasrif, ya, kalian belajar itu, ya. Ilmu nahwu juga sedang kalian pelajari, ya. Tapi ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batin, ini ilmu balaghah, sastra Arab, ya. Jadi kalau sudah punya nahwu yang mantap, belajar ilmu itu gampang, ya. Ilmu Arab, ilmu Qawafi, ini ilmu bikin syiar Arab. Kalian kalau bisa bikin syiar Arab, tadi bagus bahasa Arabnya, ya. Tidak cuma nukil, tapi bikin sendiri, ya. Bikin sendiri, syiar Arab. Bikin puisi Arab. Nah, akhirnya nun semuanya kayak supaya punya nunnya, ya. Itu nun semuanya. Berarti kata-katanya banyak. Nah, kalau nggak banyak, nggak bisa semuanya, ya. Nah, satu tahun nun ganti fa ganti la akhirnya campuran. Nggak sedap kan? Nunnya. Mulai awal sampai akhir, kenapa ini? Nun. Kalau nggak canggih bahasanya, nggak bisa bikin sihir yang canggih. Ya. Nah. Itu ada ilmu Arab, ilmu Qawafi. Kemudian ilmu Qawafi, ilmu kitaban, kalian sudah belajar ilmu kelas, penulisan hamzah dan sebagainya. Ya. Kemudian ilmu Qawafi, qiraah, tentang masalah qiraah. Misalnya qiraah boleh baca ini, ya. Boleh baca rapat, baca nasab, ya, baca panjang, baca pendek, ya. Jadi ilmu qiraah ini, cara membuat apa ini, salah, baca, tidak sembarangan, baca bagus, ya. Ilmu hadrah dan qawaid. Allah Taala khawarnya, ya. Saya juga sejarah kawan sejarah tentang bahasa Arab, sejarah ilmu Arab, ya. Nanti antara selama 12 cabang ilmu itu yang paling bermanfaat, yang paling harus dipelajari terlebih dahulu, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, dan ilmu apa ini? Islam. Itu yang lain, ya. Kalian nggak mungkin program 1 tahun belajar 12 cabang ilmu. Berarti kan 1 bulan 1 cabang ilmu. Padahal 1 cabang itu kita punya macam-macam, punya tingkatan-tingkatan. Nahwu saja nggak bisa dapat kurang habis. Mata dulunya saja 3 bulan. Nah ini. Saya terkelan belajar bahasa saja mungkin nggak bisa nikah.
Mungkin 12 cabang itu ya. Sampai 12 tahun begitu. Nah, sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya 30 atau 12 tahun, 40 tahun. Saya pikir nikah. Masih ilmu bahasa Arabnya saja, belum ilmu fikihnya, tauhidnya macam-macamnya. Ya, akhirnya nggak sempat nikah. Ya, kalau ketahanannya bobot, paksa nikah sambil tersiau-siau belajar lanjutnya. Nah, gitu. Dan so, kalau pengennya yang ideal, kalau yang ini biasa-biasa saja ya. Nahwunya ya biasa-biasa saja, soalnya biasa-biasa saja, nggak ada yang luar biasa, santai-santai saja. Nah, saya itu saya pilih yang mana? Ya, nah, saya selanjutnya, babul kalam wa ma yata'allaqu minhu. Ini boleh, sudah langsung bahas. Langsung saja, tidak perlu banyak-banyak. Pertanyaannya, ya. Tentang kalam, wa ma yata'allaqu minhu, dan yang membentuk kalam. Kalian buka catatan mata ilmiah ini. Kalam seni, bawa catatannya ya. Qala Imam Al-Khattab rahimahullah, al-kalam wal lafzul mu'aqqab al-mufid bil wadh. Kalam ialah lafaz mu'aqqab yang berfaedah dan bil wadh. Ya, catatannya sama. Definisi kalam menurut bahasa, definisi kalam menurut istilah nahwu, dan rukun-rukun kalam. Al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, al-badi. Terus pengertiannya dan penjelasannya sama. Saling di situ semua. Ya. Masa gua paham? Sudah kata mata sebelumnya enggak paham. Ya apa? Ya. Kembali kepada sebelumnya. Saya tanya, apa kalam menurut bahasa? Ayo, baca aja. Menurut bahasa, kalau ialah menurut bahasa, bukan menurut. Kan disebutkan? Oh, nggak disebutkan. Barakallahu. Nah, kalam menurut bahasa dan menurut sunnah wal jamaah dalam ialah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Faris ialah nutqun mubham atau nutqu mubhim atau nutqun mubham
Nutfun mufhamun. Nutfun itu ucapan yang dipahami. Nutfun mufhamun. Ibnu Faris. Kalau menurut bahasa ialah Nutfun mufhamun. Nutfun itu ucapan mufhamun yang dipahami. Nutfun mufhamun. Ucapannya paham. Menurut bahasa. Karena ahli nahwu hanya yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah dalam masalah kalam muwaf ya, dengan tujuan supaya tidak meyakini Allah memiliki sifat apa ini? Kalam. Mu'tazilah kan orang yang paling anti kalam ya. Mereka itu tidak meyakini Allah memiliki sifat apa ini? Kalam. Ya. Nah. Sehingga punya definisi macam-macam. Ini tidak salah. Harus nawar jamaah. Sebab dia lagi Faris. Ya. Dalam kitab beliau, Mujam Maqaisi Lughah. Mujam Maqaisi Lughah. Mujam Maqaisi Lughah. Mengatakan kalau menurut bahasa jalan nutfun mufham. Ucapan yang dipahami. Nah, ucapan yang dipahami. Kalau menurut istilah ahli nahwu apa itu? So, baca ini. Catatan. Saya tanya pakai bahasa Indonesia. Kalau mengenai lafaz yang tersusun dan berfaedah dan menggunakan bahasa Arab. Ya, saya tadi dulu. Mengandung 4 perkara sekaligus. Sesuatu yang mengandung 4 perkara sekaligus. Yakni itu Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufid, al-wasf. ya, itu. Ya. Itu definisi kalau menurut selain catatan di dalam kitab sama alat dunia. Catatan secara bisa. Yang punya catatan mata dunia sampai lengkap, yang punya catatan mutamimah alat dunia sampai lengkap juga. Saling, ya. Kemudian rukun kalam itu ada 4. Al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, wasi. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan pada tentang al-dunia. 1. Apa itu yang dimaksud al-lafzu menurut bahasa dan menurut istilah nahwu? Kembali. Al-lafzu menurut al-lafzu menurut bahasa. Bahasa. Masuk
Masuk dah. Baik, alam itu menurut bahasa artinya ialah at-ta'fu wa ramz. Membuang dan melempar. At-ta'fu wa ramz. Membuang dan melempar. Menurut istilah ini, Muhammad, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, para hukum. Contohnya, zaitun mengandung huruf za, ya, dal, tayyib. Kemudian yang dimaksud dengan al-murakkab, apa al-murakkab menurut bahasa istilah? Al-nahwu. Fatih. Bahasa Hah? bahasanya Bahasa enggak? Ya, bahasa. Tidak ada. Ya. Ya, dilengkapnya dia. Kalau menurut bahasa, murakkab artinya yang tersusun atau yang tertata. Ya. Menurut dari kamu suatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Naam. Barakallahu. Kemudian yang ketiga al-mufid. Menurut bahasa artinya al-mufham, yang dipahami. Oleh al-mufham yang dipahami atau al-mufhim yang bisa memahamkan orang. Jadi orang dipaham, apa saja ya, yang dipahami. Kalau menurut istilah itu apa maksud? sesuatu yang langsung bisa dipahami secara sempurna oleh orang yang mendengarnya. Nah, betul. Yang keempat, fil waqti. Nah, fil waqti. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, fil qasd. Ucapkan dengan sengaja. Fil waqti itu artinya fil qasd. Menurut bahasa fil qasd. Atau fil arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab.
Ya. Sedangkan menurut istilah nahwu fil wati ucapan dengan menggunakan bahasa Arab yang diucapkan dengan saja agar dipahami oleh orang yang mendengar. Terus paham. Fil wati yang kita catat dulu fil wasti dan fil Arabiyah itu menurut ya, pengertian fil wati menurut bahasa itu ialah dengan belajar atau dengan bahasa Arab. Ya, adapun menurut istilah nahwu fil wati ialah ucapan berbahasa Arab yang sengaja diucapkan. Ucapan berbahasa Arab yang sengaja diucapkan agar dipahami oleh orang yang mendengar. Ucapan berbahasa Arab yang diucapkan dengan sengaja agar dipahami oleh orang yang mendengar. Nah, para pemirsa, ini sebagai persimaan, ya, pemanasan. Bahwa besok kita membahas wa aqallu ma yata'allaqu min nahwu bil qaid atau mungkin qasmin nahwu wa marfain. Ada pembahasan alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau ikuti mata jurumiyah enak ikutin kalimat ya. Nah, kalau nggak pernah ikut mata jurumiyah, ya bingung. Soalnya nggak ada catatan kayak dulu ya. Nah, kalau punya catatan yang enak enggak, salin. Ya, yang ngajar juga enak, yang belajar juga enak. Kalau jurumiyah sama saja, nanti ketemu tanda-tanda kau sempat apa pakai apa? Paling-paling ada tambahan, ya, begitu terus begitu sampai nanti yang tawalat kedemikian al-kalam ketemu lagi, itu saja ya. Mungkin ada perselisihan, ya mana yang rajih, harus tahu ini yang rajih, ya. Nambahnya dikit-dikit, ya, sampai kalian rasid. Ya, nah, sampai rasid yang sekarang baca kemampuannya dia sampai apa ini? Gitu. Nah, rasid apa? Ya bisa ngajar aku sendiri, ya. Sudah layak ngajar apa ini? Aku sendiri. Ya, nah, penting. Baik, para penting mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak pernah terjadi, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.